Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita akan membahas kabar yang bikin publik sepak bola Indonesia gigir, kabar yang bahkan menyentuh level tertinggi pemerintahan. Ya, rumor berhembus kencang bahwa jajaran ex-KPSSI mulai bergejolak, mendesak Ketum Erick Thohir untuk membahas kepulangan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, desakan ini diduga bukan sekadar aspirasi internal. Ada isyarat kuat, bahkan menurut sumber yang beredar, datangnya dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Apakah ini benar-benar bentuk campur tangan politik, ataukah sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan arah pembangunan sepak bola nasional? Di video ini, Cek Fakta akan mengurai semuanya dari gejolak di internal PSSI, dinamika hubungan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong, hingga dugaan kuat adanya pesan politik di balik isu ini. Mari kita bongkar setenang mungkin, tapi sedalam mungkin. Karena di balik setiap isu besar, selalu ada kebenaran yang tak semua orang berani mengungkapkannya. Kabar soal XK yang mulai bersuara muncul sekitar seminggu setelah hasil evaluasi timnas di bawah pelatih Karteka yang menggantikan posisi Shin Tae-yong sementara waktu. Awalnya, desakan ini terdengar seperti percakapan informal antara anggota. Namun perlahan, suasana mulai berubah menjadi serius. Beberapa anggota XK, terutama dari bidang pembinaan usia muda dan tim nasional, mulai merasa bahwa ketiadaan STAI membuat arah pembinaan menjadi stagnan. Program yang sudah dibangun 3 tahun terakhir tiba-tiba terasa kehilangan arah. Salah satu sumber internal menyebut beberapa agenda yang sudah disusun bersama STAI dulu, seperti pembentukan sistem latihan berkelanjutan dan scouting nasional, tiba-tiba mandek karena tidak ada figur kuat yang mengawal. Bahkan beberapa pemain muda disebut kehilangan motivasi karena tidak tahu lagi siapa yang benar-benar akan menjadi pelatih utama mereka ke depan. Sinyal dari lapangan juga jelas. Tim pelatih lokal yang ditugaskan sementara tidak punya otoritas sekuat STAI. Para pemain, meski berdisiplin, sering tampak kehilangan arah. Beberapa pemain diaspora bahkan mulai menunda keputusannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Kondisi ini membuat sebagian anggota XK berpendapat, sudah saatnya STAI dipanggil kembali, meskipun situasi sebelumnya sempat tidak ideal antara dirinya dan PSSI. Kalau kita flashback, hubungan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Shin Tae-yong sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Justru pada awalnya, keduanya punya kesepahaman besar, membangun pondasi jangka panjang sepak bola Indonesia. Erick bahkan sempat memuji profesionalitas STAI dalam beberapa kesempatan, terutama saat timnas Indonesia sukses menembus babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Namun, seiring waktu berjalan, muncul sejumlah gesekan internal. STAI beberapa kali mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem administrasi dan keterlambatan dukungan logistik. Sementara di sisi lain, PSSI merasa STAI terlalu keras kepala dan tidak mau tunduk pada sistem baru yang mereka bangun. Meski begitu, di balik semua ketegangan itu, satu hal yang tak bisa dipungkiri, Shin Tae-yong adalah sosok yang membawa perubahan nyata. Ia bukan hanya meningkatkan performa timnas, tapi juga menanamkan disiplin, mental juang, dan rasa percaya diri baru kepada pemain Indonesia. Dan justru karena itulah, desakan agar ia kembali bukan semata nostalgia, tapi karena secara objektif, belum ada pelatih yang bisa menyamai efektivitas STAI dalam memotivasi pemain muda dan mengangkat nama Indonesia di level Asia. Lalu, dari mana isu bahwa Presiden Prabowo Subianto ikut memberi isyarat agar STAI kembali? Kabar ini mulai muncul setelah beberapa pertemuan informal antara Erick Thohir dan sejumlah pejabat pemerintahan. Dalam salah satu agenda rapat ekonomi yang berlangsung tertutup di awal bulan, ada momen di mana Prabowo menyinggung soal pentingnya menjaga moral nasional, termasuk lewat olahraga. Sumber internal menyebut, Presiden sempat mengatakan, sepak bola ini sudah jadi kebanggaan bangsa. Kalau sesuatu yang sudah berjalan baik, ya lanjutkan. Jangan cepat ganti haluan hanya karena ego. Pernyataan itu memang tidak menyebut nama langsung, tapi di lingkungan politik, sinyal seperti itu sudah cukup kuat untuk dimaknai sebagai arahan tidak langsung. Apalagi, Prabowo dikenal dekat dengan kalangan olahraga dan militer, di mana kedisiplinan dan konsistensi dianggap nilai utama. Maka tak heran, banyak yang menilai bahwa isyarat Presiden itu ditujukan agar Erick Thohir mempertimbangkan ulang posisi STAI.
Sumber dari kalangan XK bahkan mengaku bahwa beberapa di antara mereka mendapat angin segar dari lingkaran pemerintahan untuk mengusulkan kembali Stai ke kursi pelatih. Ini yang membuat dinamika internal PSSI menjadi panas bukan hanya soal teknis, tapi juga karena kini sudah menyentuh ranah politik kebijakan publik. Cekwaktait mencoba menganalisis secara objektif, apakah benar Stai masih dibutuhkan? Jawabannya, iya. Kalau kita lihat dari beberapa indikator kinerja. Pertama, dari sisi prestasi. Di bawah Shin Tae-yang, Timnas Indonesia naik peringkat FIFA secara signifikan dari posisi 173 ke kisaran 130N, peningkatan hampir 40 tingkat. Itu bukan pencapaian kecil, apalagi dalam sistem ranking global. Kedua, dari sisi pembinaan usia muda, Stai memperkenalkan pola latihan berbasis intensitas tinggi dengan disiplin ala Korea Selatan. Hasilnya bisa dilihat pada Timnas U23 yang nyaris menembus Olimpiade, serta U17 yang tampil dengan organisasi permainan yang lebih matang. Ketiga, dari sisi mentalitas pemain, Stai berhasil menanamkan rasa percaya diri baru bahwa pemain Indonesia bisa bersaing melawan Jepang, Australia, bahkan Korea Selatan. Sementara setelah kepergiannya, performa tim kembali menurun terlihat dari beberapa hasil uji coba yang tidak stabil. Keempat, dari sisi identitas sepak bola nasional. Selama ini, Indonesia sering bingung mau mengarah ke gaya apa? Latin, Eropa, atau Asia Timur. Style lah yang berhasil mengombinasikan gaya pressing cepat Korea dengan flair Asia Tenggara, menciptakan gaya khas Garuda modern football. Semua faktor itu membuat banyak pihak termasuk pengamat luar negeri menilai bahwa Indonesia sebenarnya sedang berada di jalur yang benar. Dan mengganti arah di tengah jalan justru bisa membuat pembangunan ini mundur lagi ke titik awal. Isu gejolak di tubuh PSSI ini ternyata juga mendapat sorotan media asing. Beberapa media Korea Selatan seperti Yonhap dan Chosun Ilbo menulis bahwa Indonesia sedang berjuang menjaga kontinuitas proyek sepak bola modern mereka. Media Jepang pun menyoroti bagaimana keputusan politik bisa memengaruhi arah tim nasional. Di dalam negeri, reaksi publik luar biasa besar. Tagar, kembalikan Stai sempat trending di ke-10 Twitter dan TikTok. Fans menilai bahwa kalau PSSI ingin melanjutkan visi jangka panjang, maka Stai adalah figur yang paling layak. Namun di sisi lain, ada juga suara yang meminta agar PSSI tidak tunduk pada tekanan politik. Karena campur tangan terlalu jauh justru bisa merusak profesionalisme sepak bola. Erick Thohir sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Namun ia sempat mengatakan dalam konferensi pers singkat, PSSI akan selalu terbuka terhadap evaluasi. Yang terbaik untuk timnas, itu yang akan kita pilih. Tapi semua harus lewat mekanisme dan data. Pernyataan itu bisa diartikan dua hal: PSSI belum menutup pintu untuk Stai, tapi juga belum mau buru-buru mengambil keputusan. Kalau benar Stai kembali, ada 3 dampak besar yang bisa terjadi. Kestabilan timnas kembali pulih. Pemain akan kembali termotivasi karena sudah tahu karakter dan sistem pelatih. Program latihan dan jadwal pertandingan bisa disusun kembali dengan arah yang jelas. Peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Kembalinya Stai akan dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia menghargai pelatih berprestasi dan konsisten membangun pondasi. Itu bisa menarik lebih banyak sponsor dan kerjasama internasional. Potensi gesekan politik dan organisasi. Kalau rumor keterlibatan presiden benar, maka PSSI harus berhati-hati agar tidak muncul kesan intervensi kekuasaan. Sepak bola harus tetap netral dan profesional. Namun yang paling penting, Indonesia butuh kontinuitas. Kita terlalu sering ganti pelatih, ganti strategi, tanpa memberi waktu bagi sistem untuk tumbuh. Dan Stai, suka atau tidak, adalah figur yang berhasil membawa arah baru itu. Sobat Cekwaktait, inilah kenyataannya. Kisah antara PSSI, Erick Thohir, Shin Tae-yang, dan bahkan Presiden Prabowo bukan sekadar soal sepak bola. Ini adalah cerita tentang bagaimana bangsa ini belajar menjaga konsistensi dan profesionalitas. Mungkin benar, Stai bukan sosok sempurna, tapi sepak bola Indonesia belum pernah sedekat ini dengan arah yang benar. Jika rumor ini benar, dan XK benar-benar mendesak pembahasan soal kembalinya Stai, maka kita sedang menyaksikan momen penting antara politik dan profesionalitas,
antara ego dan masa depan sepak bola bangsa. Akhirnya, keputusan ada di tangan Erick Thohir dan jajaran PSSI. Apakah mereka berani menelan ego demi keberlanjutan? Ataukah kita akan kembali ke siklus lama di mana setiap kemajuan harus dikorbankan karena dinamika kepentingan? Kita tunggu, dan seperti biasa, Cek Fakta akan selalu menemani Anda, membongkar fakta di balik layar tanpa drama, tanpa framing, tapi dengan satu tujuan, mencari kebenaran untuk kemajuan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena dari ruang kecil ini, kita terus jaga kesadaran publik agar sepak bola Indonesia tidak lagi jati alat politik, tapi jati kebanggaan sejati rakyat. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Cek Fakta.